Saya bahas tentang kurva yang ada di dalam makalah, di mana pertama kurva ini disebutkan bahwa ada kurva yang berupa garis lengkung di sini. Ini dikatakan sebagai kurva budget line atau garis batas maksimal biaya yang dibutuhkan untuk melakukan proses produksi antara komoditas X dan komoditas Y. Nah, dilihat asumsinya pada di situ bahwa dua negara diasumsikan memiliki kemiripan sama persis ke semuanya. Sehingga di sini ada yang namanya indifferent curve, dia akan menyinggung di area ini. Nah, kenapa bentuknya kok melengkung, cekung seperti ini? Karena di sini ada yang namanya skala ekonomi. Adanya skala ekonomi. Jadi biayanya semakin besar produksinya akan semakin cenderung lebih sedikit. Nah, dengan adanya perdagangan, kurva yang semula budget line yang semula berbentuk cekung di sini, negara pertama dia akan konsentrasi di Y, negara kedua dia akan konsentrasi di X. Nggak mikirin yang negara pertama nggak mikirin X sama sekali, negara yang kedua nggak mikirin Y sama sekali, dia hanya produksi X, yang satunya produksi Y. Sehingga budget line-nya dia akan berbentuk garis lurus. Nah, karena berbentuk garis lurus, otomatis indifferent curve-nya atau pemanfaatan dua barangnya dia akan bergeser. Yang semula titik equilibrium-nya ada di A, dia berpindah jadi ke E. Yang semula pemanfaatannya 40, dia naik jadi 60 dan 60X dan 60. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa jika tanpa ada perdagangan internasional, maka konsumsi X hanya sebesar 40 dan Y juga sebesar 40 untuk tiap-tiap negara. Dengan adanya perdagangan internasional, konsumsi X menjadi 60 dan konsumsi Y menjadi 60. Nah, kenapa kurva ini harus ada yang namanya asumsi? Wajib, dalam kurva wajib ada asumsi, karena kurva ini fungsinya adalah untuk menyederhanakan kenyataan yang kompleks menjadi sebuah gambar dua dimensi sehingga bisa difahami maksudnya. Nah, kalau kita lihat kesimpulan di sini, kesimpulan dari kurva ini adalah ini. Yang semula hanya dengan mengandalkan skala ekonomi, budget line-nya berbentuk melengkung dengan kurva indifferent di sini, dengan equilibrium di A, dan pemanfaatan X dan Y di tiap-tiap negara hanya 40 dan 40. Dengan adanya perdagangan internasional, indifferent curve-nya jadi lebih tinggi. Equilibrium-nya juga budget line-nya lebih tinggi, indifferent curve-nya juga lebih tinggi, equilibrium-nya juga lebih tinggi, sehingga pemanfaatan produk untuk X dan Y juga lebih tinggi. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kesimpulannya seperti ini. Ada kenaikan X sebesar 20 dan kenaikan Y juga sebesar 20. Jadi kesimpulannya, dengan perdagangan internasional akan meningkatkan konsumsi pada komoditas X sebesar 20 dan peningkatan komoditas Y sebesar 20. Karena ada peningkatan komoditas X dan Y seperti ini, maka ada konsumsi. Kita lihat Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. C-nya naik. Kita asumsikan ini tidak kita lihat dulu. Saat C-nya naik, maka Y-nya akan naik. Ini akan berpengaruh terhadap pendapatan nasional.